Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul First Sex Love Second. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki gelang ajaib yang bisa menaklukkan hati dan hasrat seorang wanita? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. 저를 좋아해 주시는 건 너무 고마워요. 근데 Awal film kita diperlihatkan sosok wanita cantik, memiliki badan proporsional dan ideal, yang membuat saya selalu semangat menjalani kehidupan di dunia ini. Rasa ingin memiliki begitu tinggi, tapi saya harus sadar diri. Sebut saja namanya Putri. Pagi hari seperti biasa, ia melakukan kegiatan layaknya wanita pada umumnya. Jogging ke sana kemari, namun ia tak kunjung datang ke hati yang kosong ini. Oke guys, kita serius ya. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok pria, sebut saja namanya Bambang. Mengawali paginya dengan mengantuk, berjalan tak tahu kemana tujuannya. Tidak lain tidak bukan ialah warung tetangga. Diketahui bahwa Bambang selama ini memendam perasaan jika ia begitu menyukai Putri. Kemudian adegan diperlihatkan bahwa Bambang bekerja di suatu industri pakaian celana dalam wanita, yang mana anggotanya antara lain adalah Bambang sendiri sebagai perancang, kemudian Putri sebagai perancang dan desain, kemudian Heru sebagai agen pemasaran, kemudian bosnya, dan dua lagi nanti akan saya perkenalkan ya. Ketika sedang iseng, Bambang memegang patung manekin yang mana membuat tangannya menjadi kesakitan karena ada lem yang begitu melekat di tangan Bambang. Tak berapa lama, datang anggota lain yang bernama Rido yang merupakan fotografer, dan yang terakhir bernama Hilda. Ia adalah model dari pameran pakaian celana dalam tersebut. Karena rasa sakit pada tangannya tak bisa ditahan, akhirnya Bambang memutuskan keluar sejenak. Ketika sedang duduk-duduk, sambil mengobati rasa sakit di tangannya, tiba-tiba dari semak belukar yang ada bambu-bambu kecil, terdengar suara aneh. Lantas, Bambang menghampirinya dan melihat benda apakah yang bergetar itu. Ternyata, benda itu berupa kotak yang isinya adalah sebuah gelang. Dengan keterangan, gelang ajaib yang akan membantu mewujudkan cintamu. Dengan catatan, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan efek samping. Karena memiliki desain yang bagus, Bambang tidak tega membuangnya. Lalu ia langsung memakaikannya dan sedikit merasakan sentuhan hangat yang membuatnya menjadi semangat. Di sisi lain, diperlihatkan Putri sedang membantu Hilda untuk mengenakan pakaian dalam untuk sesi pemotretan. Tampaknya bos menyukai desain pakaian hasil buatan Putri. Sore harinya ketika Hilda akan pulang, tiba-tiba ia diganggu oleh dua orang preman yang sok kuat. Mengetahui hal itu, Bambang langsung berusaha untuk menyelamatkannya, walaupun ia tahu ia adalah pria yang lemah. Dan ajaibnya, ketika para preman itu menyerang Bambang, tiba-tiba gelang itu membantu Bambang menyelesaikan para preman-preman itu. Seketika itu juga, Hilda langsung kagum dengan Bambang dan memberikan sebuah sentuhan bibir yang membuat saya ingin merasakannya juga. Di sisi lain, diperlihatkan bos sedang berbicara dengan para investor, bahwasannya jika mereka tidak memiliki produk yang lebih inovatif dari sebelumnya, maka pihak investor akan beralih ke industri yang merancang pakaian dalam yang lain. Kemudian, bos memerintahkan Putri dan Heru untuk bekerja lebih keras lagi agar industri mereka terselamatkan. Di sisi lain, kita diperlihatkan bahwasannya efek dari penggunaan gelang yang dilakukan oleh Bambang membuat Hilda tidak bisa menahan hasratnya. Akhirnya, mereka berdua melakukan cocok tanam di dalam kamar. Mengetahui hal itu, akhirnya Bambang menyadari bahwa gelang itu memiliki kekuatan yang sangat ajaib.
Ketika di kantor, bos memerintahkan kepada semua timnya agar bekerja lebih keras lagi dan lebih inovatif. Karena jika tidak, mereka bisa gagal mendapatkan proyek dari para investor. 너희들 중에서도 좀 아이디어를 좀 한번 뽑아봐. 네, 알겠습니다. Kemudian Bambang pergi ke toilet dan melihat cermin, bahwa efek penggunaan dari gelang ajaib itu adalah membuat kerutan di mukanya semakin terlihat. Singkat cerita, saat Putri sebelum pulang, Bambang mengajaknya pergi ke suatu tempat untuk makan malam. Tetapi Putri menolaknya karena begitu banyak tugas yang diberikan oleh bos. Terlihat, Putri adalah sosok seorang pekerja keras. Ia memilih bahan sendiri di sebuah pasar untuk perancangan desainnya. Dan juga terlihat bahwa Bambang begitu pusing memikirkan rancangan presentasi yang harus dipersiapkannya ketika menghadapi para investor. Namun, ia selalu melihat foto Putri sebagai penyemangatnya. Karena rasa cinta yang membara di dalam hatinya yang tak tertahankan, akhirnya Bambang memutuskan untuk menemui Putri dan mengungkapkan segala isi hatinya. Mungkin karena waktu yang kurang tepat dan pendekatan kurang mendalam, akhirnya Putri menolak Bambang secara perlahan. Walaupun menurut saya itu sedih dan menyakitkan, tetapi bagi Bambang, ia akan tetap berjuang mendapatkan cinta yang tulus dari seorang putri. Ia tidak akan menggunakan gelang ajaib yang bisa membuat wanita mana saja akan luluh kepadanya. Entah apa yang difikirkan Bambang, ia menggunakan gelang itu untuk memanfaatkan pesaing perusahaannya, yaitu Mbak Juleha, yang memiliki badan mulus dan aduhai. Tanpa basa-basi, langsung saja Mbak Juleha mengajak Bambang untuk melakukan ritual mantap-mantap di dalam kamarnya. Setelah melakukan ritual mantap-mantap yang membuat Mbak Juleha ketiduran karena kelelahan, ternyata Bambang mengambil kesempatan itu untuk mencuri desain rancangan dari Mbak Juleha. Keesokan paginya, langsung saja Bambang memberikan hasil curian rancangan dari Mbak Juleha kepada bosnya. Awalnya, bos begitu suka dengan rancangan tersebut, tetapi karena pembuat dan pendesain adalah Putri tidak setuju dengan rancangan tersebut. Ia lebih memilih rancangannya milik sendiri, agar ciri khasnya dapat dikenali oleh semua orang. Malam harinya, seperti biasa, Putri selalu melakukan pengecekan terhadap setiap desain yang telah ia buat, agar saat presentasi kepada investor menghasilkan hasil yang memuaskan. Keesokan harinya, sesi pemotretan pun dilakukan, yang mana yang menjadi modelnya adalah Hilda. Setelah selesai melakukan pemotretan, Bambang dan Putri memutuskan untuk pulang. Dikarenakan rasa cemburu yang dimiliki Bambang ketika melihat Putri dekat dengan Heru, tanpa pikir panjang, Bambang langsung saja menggunakan gelang itu untuk menemui Putri. Dan akhirnya mereka berdua melakukan adegan percocok tanam di dalam kamar. Meskipun ia bisa melakukan apapun dengan Putri, Bambang akhirnya menyadari bahwa dengan menggunakan gelang itu, segala sesuatu yang diberikan Putri tidaklah tulus. Kemudian ia berusaha untuk berubah agar bisa mendapatkan hati Putri tanpa bantuan dari gelang itu, dengan merubah segala sikapnya, perbuatannya, dan meningkatkan kerja yang lebih inovatif dan produktif lagi. Dimulai dari hal kecil sampai memberi perhatian secara spesifik kepada Putri, dan juga memperbaiki segala kekurangan dari setiap pekerjaannya, sampai akhirnya ketika sedang presentasi dengan para investor bersama dengan Putri, Bambang telah menyiapkan segala kejutan berupa perhatian atas segala detail Putri yang selama ini ia kerjakan terhadap setiap rancangannya. Dan itu membuat Putri merasa kagum kepada Bambang, karena barulah ia menyadari ternyata Bambang begitu tulus kepada Putri.
Sampai akhirnya mereka berdua berjalan ke tepi sungai dan terlihat mereka layaknya sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Dengan keyakinan dan tekad yang kuat, setelah mendapatkan ketulusan cinta dari seorang putri, akhirnya Bambang membuang kalung ajaib yang ia temukan dan tamat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa memperjuangkan cinta yang selama ini kalian pendam. Tetap semangat menjalani kehidupan ini. Bye-bye.